Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Arfaiz Design. Kali ini kita akan membahas modul ketiga di pembelajaran tutorial AutoCAD 2 dimensi untuk pemula. Untuk detail yang akan dibahas nanti akan didetailkan di dalam deskripsi video yang saya upload nanti. Oke, yang akan dibahas pertama adalah setting UCS untuk isometrik. Nah, kalau kita gambar seperti biasa kan bentuk dari kursor ini seperti ini, X nya ke kanan, Y nya ke atas. Nah, kalau gambar isometrik kita tinggal klik yang ini, kemudian setting, kemudian klik isometric snap. Oke. Nah, maka bentuknya akan seperti ini. Kita coba gambar misalkan isometric. Ini biasanya yang suka memakai untuk bikin isometric pipa atau kelistrikan gitu ya. Kita tulis misalkan PL, enter. Kita klik. Nah, gitu. Nah, kalau ke atasnya gimana? Nah, kita kalau mau dirubah ke atas bawah, kita pijit F5. Nah, jadi akan berubah gitu. Kemudian F5 lagi misalkan. Nah, dia kembali lagi seperti ini. Jadi ini sangat diperlukan untuk yang biasa menggambar piping atau kelistrikan. Itu pertama isometrik. Yang kedua adalah kita setting lagi ke rectangular ya. Yang kedua adalah perintah sketch. Sketch itu sekedar pengenalan aja. Jadi dia tuh kita tinggal ketik sketch, maka ini akan bisa gambar kayak gambar sketch gitu. Jadi gitu. Nah, itu aja biar tahu. Ini untuk sketch. Selanjutnya pengenalan untuk objek snap. Untuk objek snap ini kita coba bikin gambar segi 4 sama gambar lingkaran, atau satu lagi gambar garis memotong ini ya. Nah, objek snap ini di sebelah bawah ini ada tombol objek snap, klik kanan aja. Nanti kita bisa lihat di sini ada end point, mid point, center. Nah, kalau contoh endpoint berarti kita gambar garis L, misalkan L, enter. Nah, ini endpoint. Endpoint itu ujung ke ujung. Kalau midpoint itu di tengah sini. Kalau center ini, kalau ini kuadran. Kemudian kalau ini intersection per potongan. Ada lagi kalau kita ketik nearest. Nah, ini nearest. Ada lagi kalau kita mau gambar garis singgung, ini dari garis ini mau menyinggung sisi lingkaran, maka ada tan. Nah, ini gitu. Ini untuk objek snap ada di sini. Nanti bisa bisa di off kan, bisa di on kan gitu, tergantung kebutuhan. Selanjutnya adalah poly edit ini sangat perlu. Jadi untuk menyatukan ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Contohnya gini, kita bikin garis yang bukan polyline. Nah, 1, 2 misalkan. Nah, kalau kita klik kan ini masing-masing ya. Nah, gimana caranya disatukan adalah PE ya, enter. PE itu pedit atau poly edit. Tinggal klik enter. J itu join, disatuin, enter. Pilih semua. Udah, ini jadi satu kayak polyline gitu. Nah, selain itu kalau kita ketik PE lagi, enter, kita mau merubah ketebalan garisnya secara manual di model, langsung kita ketik W dulu, W
itu wide, enter. 2 enter. Ketebalan tuh kayaknya. Jadi PE enter, W enter, misalkan 0,5 aja, enter. Nah gitu. Ini untuk wide. Ada lagi, kita undo lagi. Nah kita ada lagi PE enter, klik, enter, S PE enter, langsung S tuh spline. Nah, jadi dia akan berbentuk spline gitu. Ini untuk poly edit sepintas saja ya. Kemudian untuk scale itu menyekalakan gambar, misalkan asalnya 1 kalinya, 2 kalinya, 3 kalinya, atau dikurangi. Misalkan gini ukurannya, rectangle itu ukuran 10 kali 10 mili. Z enter, E enter. Nah, kita pengen menyekalakan menjadi 2 kalinya, ya tinggal SC enter, pilih, enter, klik. Nah, scale factornya tulis 2. Udah, ini jadi, berarti ini jadi 20 kali 20 gitu. Itu untuk scale. Kemudian selanjutnya adalah align. Align itu adalah untuk misalkan kita bikin garis miring begini nih, miring. Nah, ini pengen disimpan di sejajar garis ini, mensejajarkan lah align tuh. Kita ketik align, enter, pilih objek yang mau disejajarkan, enter, pilih ini, klik, misalkan di sini, klik lagi di sini, enter gitu. Nah, berarti dia posisinya sejajar gitu. Ada juga kalau si UCS pengen sejajar ini, tinggal kita ketik UCS, enter, OB, enter, klik di sini, maka dia akan mengikuti bidang garis miring ini. Untuk kembali lagi, UCS, enter, W, enter. Nah gitu. Itu align ya. Selanjutnya pengenalan layer dan tebal garis. Kita bikin dulu garis, L, enter. Nah, ini panjangnya 20, enter. Kita offset 2 mili aja ke bawah. Kita bikin berapa garis gitu kira-kira aja. Setelah itu kita ketik LA. Nah, di LA itu kan ada 0. Nah, ini 0 ini adalah warna dari garis yang kita gambar sebelumnya. Jadi cuma satu jenis garis itu disebut garis 0. Kemudian untuk membuat garis yang lain atau mewarnai garis yang lain, kita ketik new layer. Ini ketik 1, warnanya merah. Ketik lagi 2, warnanya kuning. Ketik lagi 3, warnanya hijau. Ketik lagi 4, warnanya biru muda atau cyan. Ketik 5, warnanya biru tua. Ketik as atau untuk garis as, warna merah atau pink boleh. Ketik P itu untuk garis putus-putus, kuning. Ketik pot, maka dia adalah garis potongan warna cyan. Nah, untuk garis as di sini ada line tipenya dari mulai garis as kita ketik continuousnya ya. As itu biasanya garisnya center, tipe garisnya center. Kemudian untuk P atau garis putus-putus, tipe garisnya itu hidden. Kemudian untuk hidden ini udah berubah, oke. Nah, ini untuk potongan, tipe garisnya adalah dash dot. Oke. Nah, ini
sudah ada di sini, di atas ini layernya ini 1 2 3 sampai 5. Ini 1 itu biasanya untuk garis pinggir sama garis dimensi sama garis arsir. 2 juga sama garis arsir sama garis pinggir. Kemudian 3 untuk garis gambar, 4 tuh untuk potongan biasanya yang lebih tebal yang di bawah. Nah yang 5 ini untuk garis pinggir yang sebelah tengahnya. Nanti kita coba lihat ya perbedaannya. Yang kita kasih garis 1 2 3 ini 4 5, bikin lagi 1 offset 5. Ini as, garis as, garis P putus-putus sama garis potongan dash dot. Nah kalau pengen lebih kelihatan kita ketik LTS kemudian 5. Nah ini, nah lihat, inilah perbedaan tipe garis. Nanti penggunaannya pada saat menggambar bisa terlihat. Nah ini nanti pada saat menggambar, pada saat di plotting akan terlihat ketebalannya gitu. Ini pengenalan untuk layer lah, nanti sambil jalan lebih jelasnya lagi gitu. Kemudian selanjutnya tadi match properties, kita klik match properties. Nah ini pengen disamakan, misalkan yang merah ini jadi biru gitu, tinggal klik biru hijau maksudnya, ini klik ini gitu. Kalau pengen merah lagi ya tinggal dikasih layer 1. Nah di layar sini kita lihat ya, di sini tuh ada kunci, ada gembok, ada lampu, ada. Nah kalau dikunci maka dia misalkan 1 sama hijau dikunci. Nah ini nggak bisa dihapus nih yang dikunci itu nggak bisa dihapus, cuma kalau dibuka berarti bisa dimodif. Nah kalau yang merah ini misalkan freeze, maka dia akan menghilang. Tapi ketika gitu, ini juga sama, hampir sama itu mungkin nanti pada saat menggambar dibutuhkan. Oke, setelah pengenalan layer kita beralih ke cara arsiran. Kita hapus dulu ini arsiran, ini kita bikin lingkaran segi 4 10x10 ya kan. Kemudian lingkaran diameter 10. Nah ini kita kasih warna garis gambar ya, garis gambar. Kita kasih arsiran, kita ketik H, enter. Nah kita misalkan kasih arsiran ini nih, di sini nih, di other sini, di sini ada namanya misalkan gravel. Oke. Nah ini tinggal bisa pilih salah satu. Nah, kita pilih yang pick point aja. Nah gitu, klik di sini, enter. Kita lihat preview. Nah misalkan kurang besar, nah, kita kasih skala 2, preview lagi, atau kita kasih 3, preview lagi. Nah gitu. Oke gitu. Nah satu lagi misalkan pengen ngasih arsiran selain gravel yang di sini, misalkan arsiran kayu misalkan, klik, nah gitu, enter, preview. Kalau misalkan dirasa kurang besar, nah tinggal di skalanya dimainin, diatur-atur. Ini juga diatur, ininya ada sudutnya, misalkan kalau 45 dia jadi lurus gitu, karena sebelumnya miring gitu. Ini untuk arsiran. Oke ya. Selanjutnya adalah sekarang kita setting ukuran kertas. Ukuran kertas A4 itu rek, enter 0,0. Nah ini panjangnya 297,210 ya. Kemudian untuk A3 itu panjangnya 420, sementara tingginya adalah sama dengan panjang A4 297.
Nah ini sama nih, yang untuk A2 juga tingginya adalah lebar dan panjang dari A3. Jadi panjangnya itu A2 itu 594, tingginya adalah lebar jadi 420. Kemudian A1 sekarang ini panjangnya 840, tingginya 594 gitu. A0 ya, ini panjangnya 1188,840, enter gitu. Nanti kita belajar berapa garis tepinya, sementara kita yang A4 aja dulu ya. Nah A4 itu garis pinggirnya itu 10. Kemudian ini kita pakai perintah stretch ya, S enter, kemudian C enter, baru kita klik sini. C itu crossing ya, memilih secara crossing, enter, klik klik ke kanan 10. Nah jadi ini itu garisnya marginnya 20 di atas, bawah sama kanan ini 10. Nah ini kasih warna sian, ini kasih warna. Nah itu untuk ukuran kertas ya, sama garis pinggir A4. Nah untuk selanjutnya adalah setting dimensi. Untuk dimensi ini kita coba gambar dulu di sini. Misalkan rectangle berapa ya, 50,50 deh. Kemudian lingkaran, C enter, D enter, 50 juga ya kan. Nah kita coba sejajarkan di sini mid, kemudian kita geser lagi ke kanan 50. Oke. Selanjutnya kita bikin poligon, misalkan 6 ya kan, klik, kemudian I enter, radiusnya 25 ya kan? Nah kita kasih di sini ke bawah lagi 50. Oke. Untuk Z enter, untuk setting dimensi ikutin aja dulu, dim, ketik dim enter, exe enter 1, exo enter kasih 1, DLE enter kasih 1, dash itu desimal 0 kan, T itu kalau on, kalau di sini udah off kan, ketik off ya. Kemudian CLRE ini 1, CLRD 1, CLRT ya, CLRT bisa 1, itu bisa 4 atau 5 terserah. Kemudian gap 1, TED 1. Oke. Dimension ya. Oke, selanjutnya adalah untuk ukuran teksnya itu kita ketik ST ya, ST enter. Saya udah bikin di sini U, jadi cara bikinnya tinggal ketik new, misalkan U2 ya, U2. Oke. Tingginya misalkan 2,5, ininya area, linenya white factornya 0,8 atau 0,9 atau 1 boleh. Apply, close. Nah tadi dimnya belum diisi, dim style yaitu untuk ukuran U2 misalkan. Nah kita coba di sini ya, tinggal klik dimension linear. Nah ini kita kelihatan ya, jadi ini ada ukurannya 50, kemudian tingginya sama 50. Kalau dia ininya diagonalnya tinggal pakai align, jadi dia akan mengikuti kemiringan gitu. Kemudian untuk diameter tinggal klik di sini. Untuk radiusnya sama gitu. Ini juga sama ya, align. Kalau ini linear ya, ini sama, misalkan linear ke sini.
Nah, selanjutnya adalah sudut angular sini. Ini 120 derajat. Nah, gitu. Ini pengenalan untuk dimension sama teks tadi. Kemudian kita kasih, tadi saya udah bikin teks notasi sama J itu untuk judul. Maka tinggal ketik teks, enter, misalkan teks, ketik teks ya. Nah, style ini tadi kita udah bikin kan, J itu judul. Kita klik bebas ini, ketik %% U, kemudian tulis misalkan gambar contoh dimensi, enter. Nah, gitu. Kemudian untuk ketik lagi teks, style SN. Nah, kita klik lagi bebas. Nah, langsung aja ketik S, skala 1:1. Nah, gitu. Karena kita memang gambarnya 1:1. Nah, ini contoh. Nah, kalau kita mau ngasih ini misalkan keterangan ini bahwa ini kita ketik LE, enter. Nah, ini ada panah ya. Ini tuh ASJ tadi, dim ASJ Z, maaf. Ini kalau kurang besar kita kasih 2 lah. Up, enter, klik. Nah, jadi membesar, jadi agak kelihatan. Nah, kita bisa kasih teks escape ya. Teks, enter, klik, misalkan ini kasih keterangan gambar segi 4. Nah, ini tinggal diatur, enter, digeser dikit gitu kan, gitu. Nah, mungkin tadi setting dimensi sama teks menjadi bagian akhir daripada modul 3 ini. Selanjutnya tinggal tunggu modul 4. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.